Aktor dapat musibah, kita semua dapat kabar meninggal dunia. Bercerai dalam hitungan bulan, wanita inisialnya M. Artis perceraian, suami namanya sangat-sangat terkenal. Terbukti selingkuhnya dengan selebgram dari dunia entertain juga. Pertama, selebritis wanita. Penyanyi, sudah pernah berumah tangga 2 kali, akan berpisah, bercerai untuk yang kedua kalinya. Dalam hitungan bulan dari sekarang, tapi hitungan bulan masuknya di tahun 2026. Di atas bulan Juni. Wanita inisialnya M. Laki-laki, selebritis, aktor, masih muda, aktif juga di bidang olahraga, lebih ke layar lebar, terkenal, terjerat kasus hukum, sampai kantor polisi, narkoba. Kalau yang gue lihat ini dia aktor, tapi ternyata gue lihat dia aktif juga di kegiatan sport, olahraga, salah satu cabang olahraga. Karirnya di aktor itu sangat terkenal, lebih ke film layar lebar, masih muda, narkoba. Banyak fansnya, terutama cewek-cewek, itu pro kontra, percaya dan nggak percaya, tapi ternyata seperti yang gue bilang tadi, ternyata yang gue lihat sampai ke kantor polisi. Rame beritanya. Selebritis laki-laki, kulitnya hitam manis, rambutnya cukup panjang, seleher, usianya di atas 40, di bawah 50 lebih kurang. Kalau dari visual yang gue lihat, multi talenta, senior, aktor, lebih dikenal di film, tapi punya talenta-talenta yang lain. Sakit, masuk pemberitaan, disorot media karena dapat musibah, sakit. Lalu masyarakat Indonesia, kita semua dapat kabar meninggal dunia. 2026, 3-4 bulan sebelum akhir tahun. Desember, November, Oktober, September. Agustus tahun depan atau September tahun depan. Pejabat politik, pemerintahan di negara kita, di Indonesia, salah satu pejabat yang masih aktif di negara, terjerat kasus korupsi, tangkap tangan, OTT. Barang buktinya ada, terlihat di rumah, di kediamannya,
Di rumahnya yang satunya, bisa dibilang kalau nggak meleset rumah dinas, sudah cukup lama sepak terjangnya di dunia politik. Usia sekitaran 50 tahun ke atas, 50 tahunan lebih kurang. Tapi yang gue lihat sepertinya 50 tahun ke atas. Rambutnya pendek. Di sini agak pelontos di bagian kanan kiri. Di atasnya pendek, gempal, kulitnya hitam manis. Berdarah Jawa. Ketika ketangkap masih aktif menjabat. Masuk di tahun 2026. Berasal dari salah satu partai politik yang cukup besar. A. Huruf A. Pejabat itu. Pejabat. Yang sekarang lagi rame. Yang lagi rame banyak nih, Bang. Iya, ya terserah lu. yang lu lihat aja. Gue mah yang lu lihat aja yang lagi rame. Kalau yang lagi rame begini. Kan ada banyak pertanyaan netizen belakangan ini ke sosial media, ke Instagram. Nikita Mirzani, Dr. Reza Gladys, dan lain-lain yang ada di dalam kasus yang sedang rame ini. Saya lebih tertarik ke Dr. Reza Gladys. Pertanyaannya yang saya mau bahas tentang Dr. Reza Gladys. Kenapa? Karena saya mendapat penglihatan itu, Bang. Dan netizen juga banyak juga bertanya tentang Dr. Reza Gladys. Jadi 50-50. Nikita Mirzani 50%, Dr. Reza 50%. Wallahualam, saya mendapat penglihatannya tentang Dr. Reza Gladys. Salah satunya, saya bulatkan nih pertanyaan dari netizen ini, apakah Dr. Reza Gladys ini juga akan terjerat ke pengadilan masalah hukum? Kalau di penglihatan gue dan batin gue yang bilang, enggak. Nunggunya deg-degan sendiri ya. Otak gue udah kemana-mana. Ya ampun, deg-degan. Oke, itu jawabannya. Itu jawaban yang ditanya netizen tuh. Iya. Enggak atau tidak terjerat permasalahan hukum atau sampai masuk penjara juga seperti sosok yang satunya, enggak. Tapi di sini saya mau sampein bahwa bukan berarti saya berada di pihak Dr. Reza atau saya berada di pihak Nikita Mirzani, enggak. Dua sosok ini saya kenal. Kak Niki saya kenal, Dr. Reza saya kenal. Saya tidak berpihak ke siapapun karena saya tidak termasuk dalam masalah itu. Cuma saya menjawab pertanyaan netizen. 50% yang bertanya apakah Dr. Reza Gladys akan masuk penjara juga. Wallahualam bisawab, saya melihat di penglihatan saya, penerawangan saya, tidak. Oke. Tapi kira-kira nih ya, karena ini kan kasus itu panas ya. Pasti kan ada pembela dari salah satu pihak kan ya. Walaupun lu udah ngasih keterangan kan tadi. Anggap nih ramalan lah ini istilahnya. Ini ya. Lu salah nih. Ya. Lu siap dihujat dong berarti kan? Oh siap. Makanya Bang, selama ini gue selalu bilang jangan pernah percaya ramalan, jangan pernah percaya sama Hat Gumai. Terutama buat teman-teman di luar sana yang mendukung Hat Gumai, yang kalau Hat Gumai dihujat dasar dukun, syirik, musik segala macam, lalu ada yang membela. Buat para pembela saya, jangan pernah percaya dengan Hat Gumai. Percaya tetap kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi ini hanya sebuah ramalan. Saya manusia, saya bukan Tuhan. Manusia bisa salah. Dan saya tegaskan sekali lagi di sini hanya penglihatan penerawangan saya. Bisa jadi benar, bisa jadi juga salah. Ya. Saya disclaimer juga ya. Ini video ini dibuat kalau buat gua hanya untuk buat ini aja hiburan. Plus gue juga pengen ngobrol-ngobrol sama beliau, udah lama banget nggak ketemu. Karena ternyata banyak sekali ramalan beliau di tahun 2022 terakhir ya, kalau nggak salah, apa tahun berapa di sini tuh yang
up ke publik, terus nge-tag podcast ini. Jadi banyak ramalan-ramalan lu tuh kejadian tuh, Mai. Nah, ada nggak yang nggak kejadian? Kalau dari ramalan-ramalan gue tuh sebenarnya ada kok yang nggak kejadian. Ada ya? Ada. Lu catet nggak yang nggak kejadian kalau kayak gitu? Sebenarnya enggak, karena pernah mencoba untuk mencatat list di meja rumah di kamar itu, akhirnya ya nggak konsisten, akhirnya hilang, lupa sendiri. Seperti kemarin keluar tuh rame di TikTok, media juga ada yang WA segala macam, Mai lagi rame gini segala macam, Bang Densu gini. Pas gue lihat, gue mikir Bang, emang pernah ya? Oh iya pernah. Lu ngerasa itu bersalah nggak lu ketika lu ngeluarin ramalan kayak begitu? Kalau misalnya pengaruhnya ke orang itu bisa jadi buruk. Oh iya. Ya, kalau gue sih menyadari itu. Makanya belakangan atau bahkan dari dulu itu gue selalu pastiin dulu kalau misalkan di salah satu program atau salah satu konten, syukur-syukur gue kenal orangnya, gue izin dulu. Contoh, berapa lama yang lalu tuh Mbak Im Wong, gue WA. Gue bilang, Kak, ini gue di briefing begini, gue boleh nggak bahas lo? Oh, ini gue mau ngeramal lo, bahas lo, boleh nggak? Gas, Mai. Dan kebetulan syukur alhamdulillah saat itu Kak Baim juga ngomong, Mai silakan mau bahas apapun tentang gue, tentang si A, tentang si B, dan tentang gue segala macem, selama itu tidak merugikan saya dan lain-lain, silakan. Jadi lu hanya ngasih tau yang baik dong? Merugikan dalam hal begini, gini, ini kan konteksnya tentang Kak Baim dan inisial P. Nah, lalu bahkan gue ngelihat di sini betapa baiknya dia, karena dia bilang jangan sampai lo menjelek-jelekan si P, karena kalau misalkan lo ngelihat gue baik, syukur Mai, tapi kalau misalkan lo lihat gue jelek, silakan sampein ke media, ke TV. Kata Mbak Im Wong begitu. Kalau memang lo lihat gue jelek dan gue salah segala macam, silakan sampein. Tapi kalau misalkan yang lo lihat tentang si P ini baik buruk segala macam, buruknya mending nggak usah Mai, karena kasihan. Nah, gue ngerti karena kan ada pertimbangan lain tentang family, tentang. Jadi saat itu apa yang lo sampaikan waktu pas itu Baim ngeramal itu? Saat itu kan memang konteksnya itu dari beberapa lama sebelumnya itu kejadian. Gue pernah ramal tentang B dan P akan bercerai, masa? Konflik. Ada emang? Ini itu dan lain. Iya. Ada. Itu klip-klipannya naik lagi. Iya, naik lagi. Di mana itu? Di mana lu? Instagram gue sama di salah satu stasiun TV. Tapi saat itu orang belum ngeh ya? Belum ngeh. Lalu ketika naik, gue juga kaget Bang. Loh, oh iya kejadian. Gue cek di Instagram gue tuh memang ada. Gue tulis B dan P. Ya, ada B jejaknya laki-laki, gitu. P ya. Ada jejaknya gitu. Di infotainment juga, di salah satu program TV juga ada. Tapi pada saat lu ngelihat gitu ya, Maya, kan lu ngasih inisial ya. Sebenarnya nama aslinya lu udah tahu gitu? Kadang tahu, kadang enggak, Bang. Oh. Jadi kadang, contoh, tadi ada aktor di tahun 2026 akan ketangkep karena narkoba. Dia pemain layar lebar segala macam. Kenapa gue bisa bilang dia pemain layar lebar? Kenapa gue bisa bilang dia juga aktif di salah satu cabang olahraga? Karena jujur tadi ketika gue menutup mata, visual wajah dia muncul, sosok ini. Muncul. Ada wajahnya? Ada wajahnya muncul. Oh, jadi berarti lu tahu namanya? Tahu. Tapi tadi lu nggak kasih sebut inisial ya? Kenapa lu nggak kasih? Nah itu kalau kayak begitu, kalau lu nggak keluarin kenapa tuh? Kadang nyeplos, kadang ketahan sendiri. Kadang ketahan sendiri dengan pertimbangan apa biasanya kalau ketahan itu? Sebenarnya bukan karena pertimbangan sih Bang, karena apa ya? Ada momennya gue hajar ngomong terus gitu, tanpa rem, bahkan kadang ngelos. Itu bahayanya itu kadang kelewat gitu, kelos. Bablas gitu, dan itu bahaya. Tapi ada kalanya, dan gue bersyukur ada kalanya gue bisa ngerem. Karena zaman sekarang kan sensitif, takutnya ada yang nggak terima dan lain-lain segala macam. Iya. Tapi pernah ramalan lu
menjadi masalah dalam hidup lu? Seperti mungkin lu ngeramal sesuatu, orang yang nggak seneng, Oh iya, pernah. kemudian dia melakukan satu tindakan yang membuat lu ketakutan sendiri. Kalau dia nggak seneng dan dia negor, pernah. Tapi kalau membuat gua ketakutan sih enggak. Negor itu banyak ya. Negor secara langsung. Ini kenapa Secara dia bisa pribadi. negor? Karena dia nggak terima. Lu sebut nama. Eh, di tahun 2022 ada sebut nama di salah satu stasiun TV. Orang itu yang lu sebut nama, dia negur lu. Iya. Dia bilang apa? Jangan urusin rumah tangga gue. Apa? Mulut kayak bencong. Lo nggak tahu apa-apa tentang gue. Gini-gini. Apa ya? Ya lebih kurang begitu. Tapi kan Bang, balik lagi. Memang begini, jadi tahun 2022, kalau nggak salah tahun 2022 itu di salah satu stasiun TV, salah satu program TV, program gue sendiri digital TV. Di situ kan gue setiap hari itu syuting harus bahas satu konten artis. Nah kebetulan hari itu bahas tentang dia. Dan gue membahas itu seperti biasa. Contoh ada Vanessa Angel, almarhum. Ada Dinar Candy, ada ini. Lalu pas di dia, lalu 2 tahun kemudian itu kejadian tentang dia. Yang orang yang komplain ke lu itu. Iya, yang komplain itu. Kejadian itu. Kejadian. Apa kejadian? Ribut dalam rumah tangganya, Kemudian? KDRT, sampai ke kantor polisi. Akhirnya ternyata beliau nggak terima. Sebenarnya gini, kalau gue sih pernah nyampein di berbagai infotainment, gue bilang saya nggak ada masalah pribadi mas sama dirimu, sama kamu saya nggak ada masalah pribadi. Saya hanya menjalankan profesi saya saat itu dan saya tidak menjurus kemana-mana. Dan saya sendiri menyadari ternyata ketika saya mulai dikenal orang sebagai public figure, saya sudah siap mau dikatain dukun santet, dukun sirik, dukun musyrik, silakan. Ya, terserah. Nah, tapi dari situ gua mau bilang bahwa lo kalau lo jadi public figure ya udah lo harus siap dikonsumsi masyarakat. Kan dia bete tuh sama lu. Ramalan belum terjadi kan. Terus abis itu terjadi gitu. Terjadinya itu setelah dia marah. Setelah dia ditangkap polisi, setelah adanya KDRT, setelah ini. Tapi di salah satu konten YouTube saya sama Kak Melanie Ricardo, konten nggak lama dari situ setelah dia negor di Melanie Ricardo, saya nyampein bahwa satu, saya nggak ada masalah secara pribadi. Kedua, kalau saya salah, saya dengan cara laki-laki, saya minta maaf. Kalau menurutmu itu salah. Saya minta maaf. Saya nggak ada masalah. Saat itu kan? Saat itu. Sebelum kejadian? Setelah. Oh, setelah kejadian? Iya. Oke. Apa Betul. ramalan lu yang meleset yang lu inget? Lupa? Ada sih sebenarnya emang lupa tuh. Lupa ya? Lu ingetnya yang berhasil aja ya? Lupa. Emang ya? Ingetnya manis doang ya? Lupa. Tapi lu pasti yakin ada yang meleset? Ada. Kalau Ada. hitung-hitung pakai persentase berapa persen yang meleset? Sejauh ini, sampai detik ini, sampai hari ini, dari yang pernah gue sampein, dari yang pernah gue ramal, kalau nggak salah gue inget-inget 15%. Sekitar 15%-an gitu ya. Nah kalau kayak meleset gitu, lu nggak mengevaluasi ramalan? Ada ya orang mengevaluasi kayak kok gue meleset ya gitu ya? Oh iya, evaluasi. Oh ada evaluasi. Evaluasi. Wah, ada. Nah itu evaluasi gimana? Gue evaluasi secara secara pribadi diri sendiri. Gue biasanya merenung bang di kamar. Contoh ini nggak terjadi. Oke, akhirnya setelah gue evaluasi sendiri, gue merenung sendiri. Akhirnya gue dapat, makanya belakangan ini gue selalu kasih statement bahwa kamu atau siapapun kalau yang mau minta ramal, jangan maksa. Kasih gue waktu untuk guanya yang mau. Oke. Ketika Bang Densu misalkan WA, "Meh, ramal ini dong gini." Jadi gue itu apa ya Bang, bukan dibilang mood atau nggak mood, bukan. Tapi ada kalanya
gue nggak bisa jelaskan dalam diri gue itu menolak dan mau. Ada yang menolak, ada yang mau. Oh, oke. Ada kalanya menolak, ada kalanya mau. Oke. Di diri gue sendiri. Terserah netizen mau bilang penyakit kejiwaan atau apa, terserah. Pernah lu maksa? Pernah. Hasilnya? Dan hasilnya tidak akurat. Oh, meleset gitu. Betul. Itu kalau lu ngeramal gitu, lu nanya sama malaikat apa nanya sama... Nggak apa-apa ya. Ini kan Iya, betul, nanya betul. sama malaikat, nanya sama diri lu sendiri, nanya sama siapa gitu. Apakah sama jin, sama siapa ya gitu? Oke, gue nggak nanya sama malaikat, Iya, gue nggak iya. nanya sama jin, karena nggak ada jin yang gue kenal, Bang. Iya. Gue nanyanya biasanya gini, ketika Bang Densu tanya, Mai, Iya. ntar ke depannya ada apa aja nih? Gue mulai diem. Biasanya kebiasaan gue tuh gue nutup mata. Nanti secara visual, di gue mulai muncul, wah, wajah Pak Prabowo, pakai jas, warna krem, dasinya merah, kemeja putih, berjalan, sambil goyang-goyang, joget, ketawa, meriah. Oh, di atas panggung, mimbar, ada podium. Oh, ini sepertinya gedung MPR DPR nih. Di belakang, di hadapan orang rame, ketawa, berdiri. Nah, ini muncul. Apa ya, kayak visual ya, refleksi Iya, ya? visual. Heeh. Iya. Iya, paham. Kalau dari dunia psikologi mungkin ada secara teorinya ada, secara akademik. Tapi gue mau sampein juga buat orang-orang banyak di luar sana, tahu nggak? Kalau zaman dulu itu ada yang namanya parapsikolog, seperti profesi gue sekarang. Parapsikolog itu dia menggabungkan ilmu psikologi dan sains atau ilmu di bawah alam sadar. Iya. Bahkan ada yang dia menggabungkan kartu tarot. Kebetulan gue juga bawa kartu tarot. Dibaca kartu tarot, dia gabungkan dengan ilmu psikologi. Iya. Psikoanalis juga ada. Iya, tahu itu. Dan kebetulan gue belakangan ini juga bermain di situ, Bang. Karena gue kuliahnya psikologi. Jadi gue kalau ditanya emang gue mau berdasarkan apa segala macam. Satu itu tadi berdasarkan secara alami, natural. Gue melihat secara visual, bukan dari sisi akademik, tapi ada campurannya secara akademik. Karena memang gue menyukai, mempelajari, mendalami ilmu psikologi. Oke. Tapi balik lagi kalau dibilang halusinasi segala macam. Keilmuan gue belum sampai situ, tapi mungkin sepertinya ada. Anggap nih, lu lagi ramal gua, gitu. Terus gue tahu itu tapi gue terima gitu. Anggaplah itu ramalan kurang bagus misalnya. Gue terima, terus gue bilang sama lu, Mai, ini yang lu lihat ini bisa terjadi, Mai. Lu bilang, saya lihatnya begitu, Bang. Terus gue bilang sama lu, Mai, gue nggak mau ini terjadi, Mai. Gue pengen, apa yang bisa gue lakukan, mungkin hal yang positif atau apa gitu saya siap lakukan supaya ini nggak terjadi gitu. Betul. Kalau sebenarnya dari dulu sampai sekarang gue selalu kasih solusi, Bang. Setelah gue ngeramal segala macam, gue selalu kasih solusi. Yang pertama gini, itu tadi jangan pernah percaya ramalan, jangan pernah percaya hat gumai. Tapi ingat, apa yang gue sampaikan cukup dijadikan sebuah warning untuk mengantisipasi diri. Kalau misalkan contoh aktor lebih banyak main film layar lebar, saat ini aktif di salah satu cabang olahraga juga, terkenal, banyak fansnya, terutama cewek-cewek. Aktor ini masih muda. Kalau lo nonton ini Dan atau merasa siapapun lo dan lo ngerasa, ingat, stop, jangan coba, berhenti. Kalau sekarang lagi make atau kemarin make, udah stop, daripada nanti karir lo hancur, hidup lo hancur. Oke. Dan gue selalu begitu. Dan sekarang ini gue ngasih ingetan nih untuk 2026 aktor Anggap tadi. nih, dia nonton, dia merasa, ya kan? Dia berhenti. Betul. Ramalan lu nggak kejadian. Betul dong? Betul. Ramalan lu nggak kejadian, gitu kan? Betul. Nah, kalau dilihat, ditimbang-timbang kan, kalau biar gue keren, validasi ramalan gue mantep, ya nggak usah, jangan berhenti, biar kejadian gitu kan ya. Tapi harapan lu kan pasti mau dia berhenti gitu ya, supaya nggak kejadian gitu kan. Iya. Nah, pernah nggak udah dikasih tahu berhenti atau apa ya maksudnya? Ternyata dia udah tahu, tapi akhirnya kejadian juga tetap. Ya itu tadi. Salah satunya. Iya, yang Iya. Pernah nggak ada yang dikasih tahu,
akhirnya dia terlepas dari nasib buruk. Oh, ada. Pernah gue kasih tahu secara langsung tatap muka di salah satu stasiun TV. Tapi yang nggak tahu ya, tapi gue minta maaf nih sebelumnya, jangan beliau juga udah tahu kok, semua udah tahu, Bang Hotman Paris. Ya kan Bang Hotman, ya, gue pernah sama Bang Hotman di salah satu program TV, Bang, nih abang, nah gue lupa nih detailnya seperti apa saat itu, tapi kejadian, ada nanti abang diserang tuh, begini ribut, rame segala macam. Ya kemarin kejadian. Oh, oke. Sempat kejadian. Oke. Dan beliau juga, kalau nggak salah ya, beliau juga sempat posting tuh, Bang Hotman sempat posting ya. Tapi kan gini, segala sesuatu kan keputusannya tergantung diri sendiri. Iya, betul. Gitu. Dan ramalan gua atau penerawangan gua tentang Bang Hotman saat itu bukan hal yang peringatan yang buruk, bukan musibah. Iya. Menurut gue ya, karena kategori gue itu musibah itu misalkan maaf nih amit-amit kecelakaan, perceraian, yang menyedihkan lah. Kalau ini kan saat itu gue ngasih tahu Bang Hotman nih bakal diserang orang, bakal ribut segala macem, begini. Jadi Bang Hotman siap-siap aja sekarang, siap diri aja nih. Nanti ya, ternyata kemarin kejadian. Jujur sih, gue pas liat Instagram gue kalau ditanya gimana Mai ya, gue ketawa loh kejadian gitu, karena rame itu. Nah. Itu konteksnya beda tuh, Bang. Karena mungkin Bang Hotman ya udah silakan. Karena Bang Hotman tahu dia yang benar, gitu. Posisi dia yang benar. Ya kejadian juga nggak apa-apa buat dia. Gitu. Iya, dia yang menjadi korban gitu. Dan memang pada saat kejadian gue ngeliat memang dia yang jadi korban diserang. Cuman kan kalau dilihat kayak begitu ya, kadang-kadang kan kita kayak melanggar ketentuan yang kita sudah paham bahwa semua itu udah diatur sama Tuhan kan ya. Ketika lu memberi sebuah ramalan, kemudian ada orang yang akhirnya percaya atau nggak percaya, itu kan bisa mengganggu apa ya? Apa sih istilahnya, mengganggu apa yang sudah menjadi ketentuan Tuhan gitu. Itu kan sering dipermasalahkan sama orang gitu. Nah, lu nggak ngerasa takut gitu? Apalagi kemarin lu pernah sakit kan? Waktu itu dia sakit. Terus dia nanya, Bang, kapan gue ke tempat lu lagi? Gue takut, Mai. Gue bilang, iya lu sakit. Gue kan udah bilang, Mai, kalau misalnya ngeramal-ngeramal gini membahayakan, mendingan berhenti. Gue kan pernah bilang gitu kan. Terus habis itu gue gak kasih tempat. Nah akhirnya ya masih fair lah. Dia udah sehatan, gue kasih tempat. Makanya gue ngebahas juga gitu. Lu gak takut, Mai? Gini sih Bang, kalau ditanya ngelawan Tuhan atau enggak, gue nggak bisa jawab secara belak-belakan. Karena gue kan orang yang cetek agama, gue yang keilmuan gue rendah, gue mesti banyak belajar, gue mesti ada yang nuntun, itu gue. Tapi gue menyadari bahwa alhamdulillah, puji Tuhan, gue masih punya agama, gue masih ingat sama Tuhan, gue masih menjalani segala sesuatu aturan yang Tuhan tentukan, yang baik-baik, menjauhi hal-hal yang dilarang, tahu yang mana benar, tahu yang mana salah, dan segala sesuatu yang gue lakukan, gue selalu, kalau misalkan ditanya, Mai, lo kalau nerawang apa sih ritual lo segala macam, ritual gue adalah lebih sering 90% kalau lagi di rumah atau ada tempatnya, gue ambil wudhu dulu, terus gue sholat dan gue berdoa. Tuhan, kalau misalkan gue diizinkan untuk menyampaikan sesuatu apa yang gue lihat, tolong perlihatkan. Karena memang jalan hidup gue sekarang lo yang kasih Tuhan. Gue jujur-jujur aja, gue dulu pramugara Tuhan, itu doa gue Bang. Gue dulu pramugara Tuhan, pramugara negara gitu loh, plat merah. Dan ternyata Tuhan sekarang kasih gue di dunia entertain, dikenal orang sebagai paranormal lah, dukun lah kata orang, segala macam, peramal macam-macam. Ya sudah, gue terima, nggak apa-apa. Kalau orang mau tanya, emang lo mau Mai? Nggak mau, gue kalau mau gue mau jadi presiden. Minimal sekretaris pribadi presiden. Bisa aja lo, bisa aja gue Mai. Nggak mau presiden, kaget gue. Tinggi amat ya. Cuman kan karena ini Tuhan yang kasih, ya sudah Tuhan saya terima. Mungkin ini sudah jalan hidup gue. Sudah jalan ya. Iya, jadi tolong perlihatkan. Tapi kalau misalkan nggak apa-apa. Nah akhirnya gue coba tuh Bang, ternyata susah, sulit. Oh, gue mikir, oh berarti masih belum gitu. Iya. Termasuk ketika gue datang ke sini tadi di perjalanan, hanya gue dan Tuhan yang tahu. Gue dalam hati, Tuhan, gue mau datang ketemu Bang Densu, mau di situ gue akan nerawang. Kalau gue diizinin,
keluarin semua apa yang bisa gue lihat dalam hal positif, dalam hal baik. Lindungi gue, lindungin hidup gue, lindungi jalan hidup gue, jauhkan gue dari orang-orang jahat, jauhkan dari gue dari orang-orang iri. Gue nggak ada niat jahat sama orang. Jadi tolong perlihatkan kalau misalkan memang ada yang harus gue sampaikan. Selalu itu yang jadi berjalan seiring doa ibaratnya. Betul. Gitu ya. Walaupun sebenarnya banyak juga yang percaya bahwa di dalam agama itu ramalan dilarang ya. Banyak juga kan ya. Tapi itu kembali kepada masing-masing. Yang penting Gumai siap menjalani konsekuensinya juga kan. Anggap nih di akhirat, Mai. Ini jauh banget ya di akhirat. Ternyata lu diadilin nih, Mai. Lu salah denger lo. Iya kan? Itu mah kata hati lu doang. Kan gua bilang kagak boleh ngeramal gitu. Neraka gitu. Betul. Lalu gimana tuh, Mai? Gini, Bang. Lucu deh. Gini, Bang. Kalau gue sih sekarang gini, kan Bang. Anggap. Latihan dulu. Kalau gue nggak tahu ya, gue mau menjelaskan ini sebenarnya gue butuh di sini ada sosok Habib atau Syekh atau alim ulama besar yang ilmunya tinggi. Kebetulan gue beragama Islam, jadi gue butuh beliau untuk menjelaskan bahwa karena gue cetek agama. Jadi dalam Al-Quran itu ngeramal itu salah, percaya ramalan itu syirik, musyrik. Bener nggak Gumai? Bener. 100% bener. Tapi ingat, ada juga ayat yang menjelaskan bahwa ada manusia yang dikaruniai kelebihan untuk menyampaikan sesuatu. Atau bahasanya karoma atau apapun itu. Ada ya? Lebih jelasnya seperti apa, Mai? Ada ya? Ya. Kalau ditanya, itu di ayat mana, Mai? Nah, kebetulan gue cetek agama. Biarlah nanti ada beliau-beliau yang mungkin bisa menjelaskan. Kemarin lu ngeluarin ramalan Agustus ya? Naik pesawat, bukan Gumai ya? Pesawat Agustus. Nah, gini, ini sebenarnya gue rencana kemarin itu mau bikin konten sendiri untuk klarifikasi di Instagram, di TikTok segala macam. Tapi lah di sini gue mau sampein bahwa ingat ada oknum di luar sana yang dia bikin akun palsu Hat Gumai itu banyak banget, Bang. Dan dia bikin konten Hat Gumai itu dengan cara foto gue berdiri atau duduk, nanti pakai kalimat. Ingat, Agustus tanggal sekian akan ada kecelakaan begini. Itu gue sempat lihat tuh. Satu itu. Naik pesawat. Iya. Jangan naik pesawat lah intinya. Bulan Agustus. Iya. Kedua, ada video gue sama salah satu dokter di salah satu konten yang menjelaskan bahwa memang benar kok. Itu memang gue saat itu gue izin sama lo malah, Bang. Gue bilang, Bang, gue mau ngonten sama si ini. Aman ya. Terus. Nah, abis itu saat itu memang ada pernyataan gue dengan dokter bahwa akan ada kecelakaan pesawat di bulan Agustus. Akan bahaya jika menaiki pesawat di bulan Agustus. Itu untuk dokter, bukan untuk semuanya, bukan untuk secara umum. Makanya netizen nonton secara full. Jadi itu dipotong, Bang, sama orang. Tapi berarti itu di situ lu udah klarifikasi ya. Jadi orang salah menangkap gitu ya. Gue belum klarifikasi, baru ini nih, Bang. Baru ini. Itu potongan-potongan video yang diambil orang-orang untuk ngambil keuntungan followers, viewers di TikTok terutama. Iya, clipper gitu. Terus kalau lu lihat dari mungkin bencana alam atau mungkin peristiwa-peristiwa yang lu dapat di tahun 2025 ya sama 2026 yang kita perlu antisipasi kali ya. Kalau ada ya, nggak usah dipaksa sih. Muncul ada dari atas turun ke bawah deras, hantaman rumah dihantam tinggi sampai ke bukit. Air deras, air ini sehubungan dengan unsur air, air deras, cukup tinggi sampai ada rumah yang tenggelam, ada yang ke bawah arus, manusia dan lain-lain. Di sini Sumatera,
Di sini Jawa, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara. Nah di sini Sumatera, di sini Sumatera, di sini Jawa, sini. Di Apa sini, itu? Bang. Di mana itu? Di sini kiri sini Sumatera, lalu di sini Jawa, lalu di sini Besar. besar. Banyak korban jiwa? Kalau banyak belum, nggak terlihat banyak, Nggak tapi kelihatan. ada yang ke bawah arus, kehantam, rumah bahkan muncul di penglihatan gue visual itu tenggelam, bahkan naik sampai tinggi. Terlihat seperti ombak gitu, deras. Kalau dibilang dari hujan, tapi di sini gue ngelihatnya nggak ada hujan. Kemungkinan besar dari laut, dari perairan, naik ke daratan. Oh ini ya model tsunami kayak gitu ya? Kayaknya ya. Oke. Ada lagi nggak yang lu lihat? Ada api Woi, api. besar. Di sini ini Pulau Jawa. Lalu kalau di sini Sumatera, lalu masuk Pulau Jawa berarti ini Banten, Jakarta, DKI, Jawa Barat, DKI, Jakarta, Jakarta, DKI. Api besar berkobar, bukan satu dua rumah. Bukan satu bangunan, tapi banyak bangunan luas, bangunan besar, tinggi, bangunannya besar tinggi, seperti kantor, dan ini bangunan penting, bangunan yang bisa dibilang penting, isinya juga penting semua, terbakar, kobaran api besar. Rame, jadi sorotan banyak orang, masyarakat, media, negara, pemerintah, bangunan besar, bangunan penting, DKI, September, Oktober, November, Desember, 2026. Sebelum pertengahan tahun, kalau nggak meleset 2026. Gedung besar nih Bang, ya besar ya. sehubungan dengan pemerintahan. Oke. Tapi gue mau nyampein bahwa ini tuh hanya penglihatan gue, penerawangan gue, bukan dari mana-mana, nggak ada unsur apa-apa, tapi ini yang gue lihat. Dan gue mau nyampein bahwa untuk siapapun di luar sana, untuk kita semua, bahwa pentingnya itu mengantisipasi segala sesuatu mara bahaya, musibah, dimulai dari diri kita sendiri. Kalau gue bicara tentang perkantoran, gedung besar segala macam, artinya ya gue juga nggak bisa menyampaikan ini, dan ini nggak mungkin sampai ke semua orang di luar sana. Tapi mungkin setidaknya ada kesadaran diri dari diri kita sendiri, dimulai dari diri kita sendiri untuk menjaga keselamatan, kesehatan, keamanan diri kita dan sekitar kita, dimulai dari diri kita sendiri. Kesalahan yang terjadi di musibah tersebut ini ternyata yang gue lihat sebab akibatnya itu karena seseorang. Human error, bukan kesengajaan tapi ketidaksengajaan. Oh, gara-gara kelalaian. Satu hal itu, tapi dampaknya besar banget. Besar. Ya? Oh, oke. Kelalaian. Tapi kenceng kelihatan lo yang ini. Kenceng. Rame nanti. Merinding. Ini menyangkut paut pemerintahan, dunia politik,
Ya semoga tidak kejadian ya. Terus kalau misalnya di pemerintahan main, ada pelihatan situ nggak? Kalau gue sih sangat meyakini dan sangat percaya karena gue merasa melihat dari sisi penglihatan atau penerangan gue sendiri bahwa Indonesia kedepannya akan jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Kalau misalkan masyarakat berharap langsung cepat, nggak bisa. Oke. Karena segala sesuatu kan butuh proses. Iya. Perlahan-lahan. Dan gue yakin para pemimpin kita di sana, Pak Presiden beserta jajarannya di Kabinet Merah Putih dan kepala-kepala daerah dan lainnya, oke lah ada oknum di luar sana. Ada oknum-oknum pejabat Selalu yang ada lah, di selalu mana-mana. ada. Tapi gue yakin kepemimpinan dari Bapak Prabowo ini mencoba satu persatu pelan-pelan untuk membereskan yang belum beres, Ya. untuk menuntaskan sesuatu yang salah, dan untuk membenarkan sesuatu yang harus dibenarkan ke depannya. Jadi Iya. pelan-pelan. Perbaiki. Kan? Perbaiki, iya. Butuh proses. Berarti ada kemajuan lu lihat ya. Ya, akan ada Bukan kemajuan. mundur ya. Bukan. Ya amin ya. Ada yang ditangkap korupsi nggak? Ada. Ada. Tahun depan apa tahun ini? Tahun depan. Tahun Ada. depan. Besar Tahun atau kecil saja? Besar. Besar. Besar Besar. sekali. Besar sekali. Berarti Besar orang sekali. penting. Orang penting. Tidak diduga. Oh, nggak nyangka. Oh, Iya, nggak nyangka. Nggak nyangka. Gede nilai yang diambil. Gede. Besar. Nggak ada inisial ya? Nggak ada. Oke, sudah. Kalau nggak ada inisial nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Sebenarnya gini Bang, sebenarnya dari sekian lama belakangan ini, gue mencoba untuk istirahat. Jadi ketika sembuh dari sakit, gue muncul di Dr. Richard. Setelah Dr. Richard, Kak Melanie Ricardo. Setelah itu gue jelek Kenapa? istirahat. Kenapa? Ada panggilan dari sini, ada dari sini, ada dari sini. Gue bener-bener, ya kan ya? Gue bener-bener Panggilan menolak. apa ini maksudnya? Dia TV, ya Oh, program, kerjaan. Ada yang bikinin program untuk di salah satu stasiun TV ini, program untuk saya. Bahkan ada program yang sudah berjalan, gue nggak mau lanjut. Karena ternyata, kalau nggak salah udah mau setahun deh. Akhirnya gue mencoba untuk mau istirahat dulu. Kenapa lo mau istirahat? Tiba-tiba gue larang muncul sakit dia pergi muncul, habis sudah muncul dia pergi istirahat. Nih orang Iya. aneh. Ada ya gue melo-melin, kayak dia. Kenapa lu pergi istirahat? Nggak tahu kenapa, mungkin sebenarnya gue punya ada planning lain ke depan untuk Apa sih planning lain itu rencana? Sebenarnya lu pengen ninggalin dunia ini ya, dunia ramal-meramal ya. Iya. Soalnya dia sering cerita, Bang, gue pengen banget tinggalin, cuman gue belum dapat pertanda gitu-gitu. Planningnya sebenarnya mau kemana planning? politik. Oh, oke. Mau ke politik ya. Ada pelihatan lu di situ. Kalau diri lu ada di sana. Mau Mau memang lu, nggak ada. mau lu apa pelihatan lu? Mau gue, Oh, mau. bukan kelihatan, mau. Berarti lu nggak bisa ngelihat diri lu sendiri ya? nggak bisa. Iya, itu sering banget ya. Kenapa ya? Orang bisa nggak meramal, tapi tidak bisa meramal diri sendiri ya. Iya. Itu hal yang unik ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Pernah nggak lu sengaja nahan sebuah ramalan karena takut kalau diomongin bisa ngerugiin diri lu sendiri? Pernah. Waktu baru sembuh dari sakit. Oh, oke. Waktu baru sembuh dari sakit kan kebetulan berat badan turun. Iya. Berapa kilo tuh lu turun? Waktu itu 15 kilo? 20. 20? 20 20-an. kilo. Lu harus lihat fotonya masih ada di sini. Gue pikir mayat hidup. Kerusung tuh. Iya. Itu apa? Kenapa lu takut itu? Ternyata selama masa kritis di kampung di Palembang saat itu, masa kritis di rumah sakit itu berbulan-bulan ternyata gue mengalami sesuatu yang ganjil. Nah, kalau yang masalah itu gue sebenarnya ini Bang, jadi gue itu orangnya memotivasi diri. Sekarang gue udah nggak mau bahas tentang gue sakit. Gue yakin insya Allah gue sehat, Amin. nggak akan sakit lagi. Gue tetap tapi nggak boleh takabur. Jadi gue nggak mau mengenang masa-masa sakit, tapi tetap jaga kesehatan. Nah, pada saat masa itu ternyata gue mengalami orang bilang perjalanan spiritual. Jadi setiap hari itu ada sosok hitam besar
Begini, kalau gue cerita, mungkin di luar sana orang-orang pastinya akan ada, dia halusinasi, dia ngayal segala macem. Ya anggaplah halusinasi Iya. dah ya. Tapi memang saat itu keadaan gue memang di berat badan 20 kilo, terus gue nggak bisa gerak, kaki lumpuh, nggak bisa jalan dan nggak bisa duduk. Dan setiap hari gue harus melihat ada sosok di depan gue itu, nggak tahu siapa sosok ini. Bahkan gue sering ngomong, lo siapa? Lo malaikat, kayaknya nggak mungkin malaikat jelek kayak lo gitu. Songong banget orang. Sumpah terus. Oh hitam besar gitu Iya, bang. iya. Karena gini bang. Manusia tapi kan? Enggak, makhluk. Bukan ya? manusia. Berbulu kah? Iya. Apa gitu? Iya, berbulu, hitam, gede, tinggi. Kayak gambaran orang bilang genderuwo gitu. Iya, seperti itu, seperti genderuwo. Terus? Kalau dibilang, Mai, kok lo sombong banget sih ngomong begitu? Ya karena gini bang, karena pemikiran gue saat itu gue mau sembuh, gue harus sembuh, gue mau sehat, gue masih punya orang tua. Lo mau lawan ya? Gue mau lawan itu. Dan gue berpikiran ini, kalau misalkan ini kiriman orang, kalau misalkan ini ada gangguan dari orang di luar, gue nggak takut. Lo mau lawan? Iya, gue mau lawan. Gue nggak takut. Makanya gue bilang, lo nggak mungkin lo malaikat. Lo jelek kayak lo, gue bilang itu. Gue nggak takut. Kenapa gue nggak takut? Karena gue punya Tuhan. Gue yakin Tuhan gue bisa tolong gue. Iya. Gue yakin gue akan sembuh atas pertolongan Tuhan gue. Dan lo mau datang tiap hari, gue nggak takut. Tapi memang jelas gue ngeliat ada di ujung kaki bang, ketika gulingan kritis itu besar, tinggi, hitam. Apa lo disantet apa gimana? Menurut lo saat itu apa? Ya ada orang di luar sana yang memang gue ngerasa ada yang memang tidak menyukai gue. Atas perbuatan gue, mungkin gue nggak tahu apa, gue harus koreksi diri juga, gue harus nggak boleh ngerasa paling benar. Mungkin kalau misalkan gue ada salah, gue juga minta maaf. Siapapun orang di luar sana yang pernah mungkin merasa gue bersalah, gue minta maaf. Dan gue ngerasa selama ini gue bersyukur, alhamdulillah, puji Tuhan, gue nggak pernah berbuat menjahati orang, gue nggak pernah. Nggak pernah, kecuali ngeramal orang. Itu hampir tiap hari. Tapi jahat sama orang, nggak pernah. Tapi kalau misalkan ada yang merasa gue jahat sama dia, ya gue minta maaf kalau misalkan salah. Tapi akhirnya gue mikir, kok sampai dia ngirimin barang lah, hal goib ini ke kehidupan gue sampai gue sakit itu. Secara medis memang gue ada sakit, kena di lambung. Makanya makanan nggak bisa masuk, air minum keluar. Nah, secara medis ada, hasil ronsen ada, segala macam ada. Dokter pun menyatakan itu diagnosa. Tapi secara non medis gue juga merasakan itu. Gitu. Sampai dalam masa kritis gue tuh, gue terus berdoa dari pagi ke pagi, Tuhan kalau misalkan gue dikasih kesempatan, gue masih mau sembuh segala macam, tolong ini yang makhluk ini yang ngirimin gue segala macam, tolong dibuang, tolong dilawan segala macam. Gue nggak minta tolong dengan siapapun, dan gue hanya minta tolong hanya kepadamu, kepada Tuhan yang Maha Esa gitu. Ada pertanyaan dari ini kalian? Yang paling gong dalam waktu dekat ini. Apa yang paling gong dalam waktu dekat ini sebagai jalan penutup kita ya? Gue nggak bisa ngeramal gue. Selebritis, artis, perceraian, terkenal. Perceraiannya karena ada unsur ketahuan perselingkuhan. Suami sama istri sama-sama di dunia entertain, sama-sama selebritis. Suami namanya sangat-sangat terkenal. Sangat-sangat terkenal. Istri sama, istri juga di dunia entertain, tapi suami jauh lebih terkenal, lebih populer. Dituduh bahkan terbukti ada perselingkuhan. Bukti CCTV, bukti video, rame, diviralkan di sosial media, ribut. Sosok ini terkenal, sangat terkenal, multitalenta, dua-duanya, suami istri multitalenta. Selingkuhnya
dengan sosok bisa dibilang selebritis juga, tapi bisa dibilang selebgram dari dunia entertain juga. Dan ini ada unsur, nanti ini panjang ceritanya. Oh, panjang. Panjang. Ternyata ada unsur kesengajaan dari sosok selingkuhnya ini yang membongkar sendiri bahwa suami lo selingkuh sama gue. Ini ribut. Panjang itu dia. Panjang. Jadi apa ceritanya itu panjang, berepisode gitu bang. Ada di podcast saya juga nanti dia. Iya kan nggak tahu ya. Iya. Panjang ya. Iya. Nggak ada inisial gitu-gitu ya. P. Bukan D. P. Sate aja. Sate aja. P lagi. P. Oke. Saking ramenya ini bisa nutupin nih yang lagi rame yang sekarang. Oke. Oh, dalam waktu Seru. dekat gitu. Iya. Aduh. Kok. Tapi bisa nggak ya nggak terjadi gitu gara-gara orang nonton podcast ini? Tapi gitu? kalau ramalan gue yang seperti ini tuh kadang bisa, kalau dibilang meleset nggak, Mai? Bisa jadi benar-benar meleset. Tapi kalau tadi sih gue benar-benar apa ya? Keadaan gue benar-benar mau. Firm ya. Firm. Gue benar-benar mau. Tapi bang bisa saja melesetnya itu di bulan, di Status pernikahan atau enggak gitu. bisa juga cuma pacaran ternyata pacaran, ya. Tapi ternyata inisialnya bener, Atau punya hubungan. ya. Atau pernah juga kejadian gue ngeramal ini begini gini ternyata kejadian ternyata beda di tahun. Oh, jadi ya ada garis merah minimal ya. Tadi kan lo bilang suami istri. Bisa saja mungkin ternyata bukan suami istri, mungkin pacaran. Mungkin tidak pacaran tapi pernah punya hubungan. Bisa begitu, tapi Bisa. ada konektivitasnya gitu Bisa. kan ya. Bisa. Gitu kan? Iya. Dan hasil akhir dari sidang antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys adalah Yang menang Dr. Reza.